Pernah terpikir kalau tidur itu cuma kegiatan mati suri? Waktu dimana kita cuma membuang-buang jam berharga buat bermalas-malasan? Banyak yang mengira saat kita memejamkan mata, otak kita pun ikut log off dan berhenti bekerja. Tapi, ternyata justru kebalikannya. Lihat ini. Ini adalah pemindaian otak saat kita tidur. Lihat betapa menyalanya aktivitas di sana. Saat kita terlelap, otak tidak sedang mati. Justru, ia sedang berada di tengah-tengah kesibukan paling krusial. Bayangkan otakmu itu seperti komputer canggih. Saat kamu membiarkannya idle, bukan berarti dia mati. Tapi dia justru sedang menjalankan defragmenting besar-besaran, membersihkan change yang menumpuk, dan menginstal update sistem terbaru agar besok pagi dia bisa berjalan dengan performa maksimal. Jadi jangan salah paham, tidur bukanlah ketidakaktifan, ia adalah proses aktif yang paling intens dan kritis bagi kelangsungan hidup. Bahkan, kalau kita sampai melewatkan proses ini, otak kita sebenarnya sedang meracuni dirinya sendiri dari dalam. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di balik kelopak mata kita saat kita lelap? Kenapa kita mengantuk saat malam dan segar saat pagi? Jawabannya bukan cuma karena capek, tapi karena kita punya jam tangan biologis di dalam otak kita. Namanya irama sirkadian. Sejak ribuan tahun lalu, evolusi telah menyetel jam internal kita agar selaras dengan rotasi bumi. Matahari bukan sekedar penerang, tapi tombol reset bagi sistem tubuh kita. Seperti yang dijelaskan oleh Foster dan Wolf dalam penelitian mereka tentang irama sirkadian. Ritme 24 jam ini bukanlah sekadar kebiasaan, melainkan mekanisme biologis fundamental yang mengatur hampir seluruh fungsi vital tubuh manusia, mulai dari suhu tubuh hingga sekresi hormon. Tapi tunggu, ini paradoks evolusi yang menarik. Tidur itu sebenarnya posisi yang sangat rentan. Di dunia purba yang penuh predator, memilih tidur artinya kita mempertaruhkan nyawa. Tapi kenapa alam semesta memaksa kita melakukannya? Karena tidur adalah kompromi jenius. Alam memilih untuk menghemat energi dan memperbaiki kerusakan sel dengan risiko dimakan predator daripada tetap terjaga tapi tubuh kita hancur perlahan karena kelelahan. Di dalam tubuh kita ada dua kekuatan yang beradu. Pertama, homeostatik tidur. Bayangkan seperti pasir di jam pasir. Semakin lama kamu bangun, semakin menumpuk tekanan tidur ini, membuatmu semakin berat untuk terjaga. Kedua, irama sirkadian, siklus 24 jam yang konsisten. Keduanya bekerja seperti dua pedal pada sepeda. Saat tekanan tidur menumpuk dan ritme sirkadianmu masuk ke fase malam, itulah momen di mana otakmu secara otomatis memberikan sinyal waktunya istirahat. Selama terjaga, otak bekerja dengan intensitas tinggi. Aktivitas metabolisme ini menghasilkan produk sampingan berupa sisa-sisa protein, seperti beta-amiloid, yang menumpuk di sela-sela neutron. Jika dibiarkan, akumulasi ini akan mengganggu transmisi sinyal saraf. Begitu kita memasuki fase tidur, sebuah mekanisme pembersihan yang krusial diaktifkan. Sistem glimfatik. Saat kita terlelap, sel-sel otak sedikit menyusut, membuka saluran interselular yang sebelumnya tertutup rapat. Nedergaard dalam studinya di jurnal Science membuktikan bahwa saat inilah cairan cerebrospinal membanjiri ruang-ruang tersebut, menyapu bersih tumpukan sampah metabolisme seperti beta-amiloid yang menumpuk seharian. Ini adalah proses detoksifikasi otak yang hanya bisa terjadi secara optimal saat kita tidak sadar. Disinilah letak bahaya dari kurang tidur kronis. Ketika siklus ini terhambat, proses pembilasan terhenti. Sampah-sampah metabolisme tersebut terus menumpuk di antara sel-sel otak. Hasilnya, penurunan fungsi kognitif yang kita kenal sebagai brain fog. Konsentrasi menurun, memori melemah, dan respon otak melambat. Tanpa fase pembersihan yang tuntas, otak kita secara harfiah sedang terbebani oleh racun metabolisme yang ia hasilkan sendiri. Tidur bukan sekedar mengistirahatkan tubuh, melainkan saat otak melakukan transisi data masif. Bayangkan otak kita memiliki seorang pustakawan yang bekerja lembur.
Saat kita terjaga, informasi baru tersimpan sementara di RAM otak yang terbatas. Begitu kita terlelap, pustakawan ini mulai bekerja. Ia menyaring informasi penting, menghapus yang tidak relevan, dan memindahkan data memori jangka pendek ke ruang penyimpanan permanen di memori jangka panjang. Inilah yang kita kenal sebagai konsolidasi memori. Lebih jauh lagi, tidur, terutama fase REM, adalah waktu emas untuk neuroplastisitas. Sesuai dengan temuan Stickgold mengenai konsolidasi memori, tidur bukan sekedar proses pasif, melainkan aktivitas aktif di mana otak memperkuat dan mengintegrasikan informasi baru ke dalam ingatan jangka panjang. Koneksi antar neutron diperkuat saat kita tidur. Itulah alasan mengapa kita sering merasa lebih mahir setelah beristirahat saat mempelajari keterampilan baru atau memecahkan masalah yang sulit. Namun, keajaiban tidak berhenti di otak. Saat kita terlelap, sistem pertahanan tubuh kita sedang berada dalam sesi latihan intensif. Tidur memicu pelepasan sitokin, protein vital yang berfungsi sebagai pengatur sekaligus menggerak sistem imun. Tanpa cukup tidur, produksi sitokin ini menurun drastis. Pertahanan tubuh melemah, dan kita menjadi target empuk bagi berbagai penyakit. Tidur adalah fondasi utama bagi sistem imun untuk mengenali, menyerang, dan mengingat ancaman yang mungkin menyerang tubuh kita. Setelah melalui proses pembersihan dan konsolidasi memori, hasilnya adalah kejernihan. Inilah sebabnya mereka yang memiliki kualitas tidur yang baik memiliki kemampuan pemecahan masalah yang jauh lebih unggul. Otak yang teristirahatkan mampu melihat pola yang sebelumnya terlewatkan dan menarik kesimpulan yang lebih akurat. Tidur juga merupakan algoritma biologis yang mengatur stabilitas emosi kita. Pakar saraf Matthew Walker dalam bukunya Why We Sleep menegaskan bahwa kenapa tidur yang berkualitas, komunikasi antara amigdala dengan prefrontal cortex menjadi terputus. Itulah alasan mengapa saat lelah kita cenderung menjadi lebih reaktif, mudah cemas, atau sulit mengendalikan amarah. Tidur adalah penyeimbang yang menjaga emosi kita tetap dalam spektrum yang sehat. Penting untuk diingat, sains modern mungkin menawarkan berbagai solusi instan, namun obat tidur hanyalah sedasi, bukan pemulihan. Obat tidak mampu mereplikasi arsitektur tidur alami yang dibutuhkan otak untuk benar-benar menyembuhkan dirinya. Tidur adalah kebutuhan mutlak. Ia adalah sistem pemulihan kognitif yang tidak memiliki pengganti. Mengabaikannya bukan sekedar gaya hidup, melainkan cara kita membatasi potensi terbaik yang dimiliki otak kita. Jadi, mari kita ubah persepsi kita. Tidur bukanlah musuh dari produktivitas, justru ia adalah fondasi utamanya. Ia adalah waktu di mana kita berhenti berlari untuk membiarkan tubuh dan otak kita melakukan perbaikan paling mendasar. Menghargai tidur bukan berarti kita malas. Itu adalah cara kita menghargai kehidupan dan potensi yang kita miliki, karena pada akhirnya kualitas hidup kita besok ditentukan oleh betapa kita memuliakan waktu istirahat kita malam ini. Sekarang giliran kalian. Berapa jam kalian tidur semalam? Apakah hari ini kalian merasa terkuras karena kurang istirahat? Atau justru merasa terisi ulang dan siap menaklukkan tantangan? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa investasi terbaik yang bisa kalian lakukan untuk otak kalian dimulai malam ini, saat kalian memejamkan mata. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat, isi kolom komentar jika ada hal yang ingin disampaikan, subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.